Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang pasti punya impian tentang keluarga harmonis. Bayangan rumah yang selalu dipenuhi tawa, meja makan yang ramai dengan obrolan hangat, dan pasangan yang saling memahami tanpa perlu banyak kata. Kedengarannya indah banget ya. Tapi sebenarnya keluarga harmonis itu nggak tercipta begitu saja. Ada rahasia kecil yang seringkali luput, tapi justru itulah kunci utamanya. Pertama, komunikasi. Ini pondasi utama. Keluarga harmonis nggak bisa dibangun kalau suami dan istri nggak saling terbuka. Seringkali masalah besar datang bukan karena persoalan berat, tapi karena salah paham yang dibiarkan menumpuk. Coba bayangkan, pasangan lagi capek kerja, pulang nggak banyak bicara. Yang satu merasa nggak diperhatikan, yang satunya merasa nggak dimengerti. Padahal kalau duduk sebentar, ngobrol dengan tenang, semua bisa jelas. Komunikasi itu ibarat jembatan. Kalau dijaga kuat, hubungan akan tetap kokoh. Kedua, saling menghargai. Kelihatannya sederhana, tapi justru banyak dilupakan. Kadang kita sibuk menuntut pasangan melakukan ini dan itu, sampai lupa untuk bilang terima kasih atau maaf. Padahal dua kata itu bisa bikin suasana rumah adem. Menghargai itu nggak selalu tentang hal besar, tapi hal kecil. Seperti menghargai usaha pasangan bangun pagi, menghargai waktu pasangan istirahat, atau menghargai pilihan dan pendapat mereka. Ketika ada rasa saling menghormati, konflik jadi lebih mudah diredam. Ketiga, waktu bersama. Keluarga harmonis lahir dari momen kebersamaan. Bukan berarti harus selalu jalan-jalan mewah atau liburan jauh. Cukup dengan makan malam bareng tanpa gangguan HP, atau duduk di ruang tamu sambil cerita aktivitas seharian. Hal sederhana seperti itu bisa memperkuat ikatan. Anak-anak pun akan merasa diperhatikan, dan mereka belajar bahwa keluarga adalah tempat yang paling nyaman. Keempat, belajar sabar dan mengalah. Dalam rumah tangga, pasti ada perbedaan pendapat. Kadang kecil, kadang besar. Kalau masing-masing ngotot merasa benar, rumah bisa panas. Disinilah sabar dan mengalah berperan. Bukan berarti kalah atau diremehkan, tapi karena kita sadar hubungan lebih penting daripada ego. Mengalah dengan cinta justru membuat pasangan merasa dihargai. Kelima, menjaga kehangatan. Banyak rumah tangga jadi hambar karena lupa bagaimana cara menjaga keintiman. Padahal, meski sudah menikah bertahun-tahun, sentuhan kecil, kata manis, atau sekadar pelukan bisa menjaga api cinta tetap menyala. Jangan biarkan kesibukan dan rutinitas membuat kita lupa bahwa pasangan juga butuh perhatian. Keenam, kerjasama. Rumah tangga bukan kompetisi, tapi kolaborasi. Kalau ada masalah, hadapi sama-sama. Kalau ada pekerjaan rumah, selesaikan bareng-bareng. Ketika anak sakit, ketika ekonomi goyah, atau ketika ada masalah keluarga besar, rasa kebersamaan itulah yang bikin rumah tangga kuat. Kita nggak bisa berharap satu pihak selalu jadi pahlawan, karena keluarga harmonis butuh tim yang solid. Ketujuh, doa dan harapan baik. Ini sering dilupakan, padahal penting banget. Keluarga yang harmonis biasanya punya nilai spiritual yang dijaga. Entah doa sebelum tidur, doa makan, atau doa untuk keselamatan bersama. Ketika kita sama-sama memohon kebaikan, ada energi positif yang membuat rumah tangga lebih tenang. Doa itu seperti payung, melindungi dari panasnya masalah dan derasnya cobaan. Rahasia lain yang gak kalah penting adalah kebiasaan memberi. Bukan cuma soal materi, tapi juga perhatian, semangat, dan waktu. Kalau setiap anggota keluarga terbiasa memberi, maka rumah akan penuh dengan energi positif. Bayangkan saja, suami memberi perhatian, istri memberi dukungan, anak memberi keceriaan. Suasana pasti jauh lebih hangat. Dan jangan lupa, keluarga harmonis itu bukan keluarga yang bebas masalah. Nggak ada rumah tangga yang sempurna. Yang ada hanyalah keluarga yang mau terus belajar, saling melengkapi, dan memilih untuk tetap bersama meski ada kekurangan. Justru disitulah letak keindahannya. Kadang kita berpikir, keluarga harmonis itu harus punya rumah besar, mobil banyak, atau harta melimpah. Padahal kenyataannya,
Yang dibutuhkan hanyalah hati yang tulus. Rumah kecil pun bisa penuh kebahagiaan kalau ada cinta dan saling pengertian. Sebaliknya, rumah megah bisa terasa hampa kalau penghuninya sibuk sendiri-sendiri tanpa ada kehangatan. Jadi, kalau mau punya keluarga harmonis, rahasianya bukan mencari kesempurnaan, tapi menciptakan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Mulai dari komunikasi, saling menghargai, menjaga kebersamaan, hingga belajar sabar dan mengalah. Ketika semua itu dijalani, maka rumah tangga akan jadi tempat paling nyaman untuk pulang. Akhirnya, keluarga harmonis itu dambaan semua orang, tapi bukan hadiah yang datang begitu saja. Ia butuh usaha, komitmen, dan cinta yang konsisten. Kalau kita mau terus berusaha menjaga dan merawatnya, harmonis bukan lagi sekadar impian, tapi kenyataan yang bisa kita rasakan setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.